Lagi saya akan menunjukkan tutorial terkait alur surat masuk pada aplikasi Sumaker. Pertama kita login dulu menggunakan admin tata usaha. Oke. Setelah berhasil login, tampilan admin tata usaha itu kurang lebih seperti ini. Namun untuk terkait khusus surat masuk pada tutorial kali ini yang kita akan jelaskan ialah menu pertama yaitu distribusi surat, karena di sini juga terdapat fitur untuk surat masuk. Selanjutnya adalah surat atau memo masuk. Selanjutnya tombol surat masuk. Jadi ada 3 ya, dan ada yang membedakan dari 3 menu ini. Oke, saya akan mulai dari menu distribusi surat. Di sini yang kita pilih adalah centang pada distribusi surat masuk. Tentunya kalau ada surat masuk yang sifatnya yang di bawah hard copy, nomornya kan sudah ada pasti dalam surat tersebut. Disinilah dimasukkan itu nomor. Surat darinya juga ditulis secara manual. Nah, ditujukan kepada. Di sini tujukannya ini kan kalau ada surat masuk pasti ke pimpinan kita dulu. Dalam hal ini hadis. Oke, kita pilih tujuan. Kita buka satu persatu. Kita checklist di sini ya. Oke, hadisnya langsung. Setelah itu kalau ada surat masuk kan otomatis tanggalnya juga sudah ada di dalam suratnya. Tinggal kita buka kalendernya. Misalkan tanggal hari ini 20. Terus sifat surat. Ini ada biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Misal saja ini ya, contoh biasa. Terus perihal. Nah, misalkan perihal di sini saya uji coba saja. Uji coba. Oke. Saya samakan dengan ringkasan surat. Selanjutnya ada lagi form yang bisa diisi atau dikosongkan. Nah, di sini terkait kalau undangan itu punya tanggal masuk, tanggal mulai. Nah, disinilah cara memasukkannya juga dia buka kalender serta jamnya. Misalkan jam 2, tanggal 20. Terus juga ada misalkan berhentinya kegiatan hari Senin. Oke. Ini jamnya misalkan jam 9 atau jam 12. Termasuk juga lokasi bisa diinputkan. Misalkan hotel A. Nah, setelah informasinya dari surat masuk sudah cukup, kita yang harus lakukan scan. Kan biasanya yang datang adalah hard copy. Di sini kita anggap hard copy ya, karena manual kita inputkan. Nah, berarti kita scan dulu hard copy-nya menjadi format PDF atau PPT atau doc. Terus kita pilih file yang sudah kita scan tadi dalam komputer kita. Misal di sini, oke, undangan Bimtek. Perlu diperhatikan maksimal file suratnya 15 MB atau mega. Jadi kalau suratnya punya lampiran juga bisa ditambah di sini. Formatnya Excel, PDF, Doc, PPT, Zip, atau RAR. Maksimal lampiran 25 MB. Di sini saya kosongkan. Lalu berikutnya kita paraf. Setiap kita memparaf akan dimintai password ya. Oke. Lalu setelah password selesai, tombol kirim sudah bisa diklik. Di sini ada preview sebelum dikirim. Di sini akan dikirimnya ke hadis kominfo. Informasi surat juga sudah sesuai. Oke, kirim surat. Oke, di sini informasinya berhasil terkirim.
Untuk distribusi surat masuk tadi sudah dilakukan. Apakah betul itu suratnya sudah bisa dilihat di akun dari Kadis Kominfo tadi? Nah, saya akan tunjukkan pada akun Kadis Kominfo. Di sini saya sudah buka, saya refresh. Nah, di sini surat yang belum dibaca, saya klik. Ada satu surat, suratnya sudah betul masuk. Pak Kadis tinggal lakukan aksi lihat. Lihat di sini untuk membaca suratnya. Sini tadi surat kepadanya kosongkan. Ini adalah informasi ya, informasi yang awal kita input di form tadi. Catatannya juga masih kosong. Kita buka file suratnya. Ini untuk membuka file surat. Oke, suratnya sudah sesuai, anggapannya sudah sesuai. Karena surat masuk pasti kan tidak perlu lagi dikoreksi. Selanjutnya ini surat perlu disposisi. Jadi tidak perlu kita klik ini, tandai surat diproses, karena ini akan menghentikan proses surat atau menyelesaikan proses surat. Jadi karena ini perlu didisposisi, jadi kita biarkan saja. Kita masuk pada menu tujuan surat atau disposisi. Dari akun Pak Kadis, biasanya kalau ada surat mungkin di disposisi. Di sini mungkin uji cobanya ini akan didisposisi ke sekretaris. Tinggal kita buka struktur baru kita checklist di dalamnya. Oke. Berikutnya di sini dicentang tindak lanjuti. Di sini juga kalau memang ada catatan bisa diisi, bisa dikosongkan. Lalu ada surat perlu dikoreksi. Biarkan saja tidak karena Pak Kadis tidak mengkoreksi surat. Lalu tekan paraf kirim. Dia akan minta lagi masukkan password. Oke, dan terkirim. Sekarang surat yang kita buat tadi akan dicek di akunnya sekretaris. Di sini saya sudah di akun sekretaris, saya refresh. Nah, belum dibaca. Nah, di sini saya bisa buka info yang tadi. Oke, infonya dari TU sudah diparaf Pak Kadis dan akan didisposisi ke sekretaris. Dibuka file suratnya. Sama informasinya sudah masuk semuanya. Di sini ada pesan tindak lanjuti. Bu sekretaris akan buka filenya, dibaca. Oh terkait misalkan di sini persetujuan magang. Karena ini suratnya untuk Bu sekretaris, maka Bu sekretaris mengakhiri proses surat dengan mengklik tandai sudah diproses. Akan muncul konfirmasi apakah Anda ingin menandai surat memang masuk di proses. Ya. Otomatis status surat sudah selesai. Di sini sudah ditindaklanjuti. Jadi untuk satu proses sudah selesai. Nah, bagaimana dengan menu di admin tata usaha lagi yang lain? Kita kembali. Nah, setelah itu tentunya admin tata usaha juga membuka menu surat atau memo masuk. Disinilah untuk memantau jika ada surat-surat yang terbaru. Dia bisa filter berdasarkan status belum dibaca dan juga belum diproses. Kalau ada yang belum diproses, maka dia proses. Di sini dilihat. Terus kita contoh misalkan ini surat perlu didisposisi ya. Dibaca dulu suratnya. Oke, misalkan magangnya di bidang Apika. Lalu
dia akan disposisi ke bidang aptika, di Dinas Kominfo. Dibuka dulu strukturnya, langsung kepada bidang aptika. Bidang aptika di sini, oh sorry, ternyata dari TU dia harus pimpinan dulu Pak Kadis ya. Oke, sorry. Tinggal di uncheck saja. Oke. Lalu checklist kembali ke Kadis. Oke, misalkan proses surat perlu koreksi. Kalau surat masuk otomatis tidak perlu kita koreksi, langsung eh, biarkan tidak saja. Para masukkan lagi password. Oke, surat berhasil terkirim. Nah, di sini saya masuk kepada akun Kadis Kominfo, dia buka lagi inbox, ada surat masuk. Dia juga lagi lihat. Mungkin di sini sifatnya karena persetujuan magang di disposisi ke misalnya bidang aptika ya, contoh bidang aptika, langsung kabitnya. Ya, itu juga ke bidang aptika dengan catatan disposisi tindak lanjuti. Oke, langsung kirim. Oke, berhasil terkirim. Saya akan masuk ke admin akunnya Kabit Aptika. Kabit Aptika. Kabit Aptika. Sorry, Kabit Aptika. Login berhasil di akun Kabit Aptika. Kabit Aptika juga dia lihat suratnya, lalu dibaca. Setelah dibaca, ada catatan tindak lanjuti, dan proses ini juga berakhir di Kabit Aptika misalkan. Ini surat, maka dia hanya perlu tandai surat sudah diproses. Ya, nah, begitulah terkait untuk surat masuk. Di sini bisa juga misalnya kita buat surat masuk terkait undangan, tinggal kita centang hadiri misalkan, atau misalkan laporkan. Mungkin untuk penjelasan menu dari admin TU, surat masuk tadi adalah sudah jelas. Nah, selanjutnya terkait menu tombol surat masuk. Nah, ini yang membedakan dengan distribusi surat masuk tadi. Di sini adalah, jadi ada beberapa surat yang sifatnya masuk ke TU, tapi tidak disposisi, hanya perlu diketahui oleh pimpinan. Disinilah kita masukkan, kita hanya mendata saja. Kurang lebih formulirnya sama dengan jenis surat. Sini tinggal kita pilih, terus surat dari, ini mungkin masalah. Oke. Lanjut surat dari, misalkan undangan dari atau surat dari himpunan mahasiswa, nomor surat, tanggal surat. Kurang lebih informasinya sama. Jadi untuk tutorial alur persuratan masuk cukup, tinggal admin sering melatih latihan. Terima kasih.